Oke, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro. Berjumpa kembali bersama saya di CH Pro Audio Batam. Oke, di video kali ini guys ya, seperti biasa kita lagi-lagi belajar masalah teori atau omon-omon. Jadi gini ya, banyak sekali komentar masuk ya, dan juga banyak yang WA. Padahal sering saya bahas di live, kok nggak paham-paham atau mungkin nggak nonton live saya, bisa jadi seperti itu guys. Masalah apa sih Mas ya? Jadi masalah ukuran resistor kapur ya, R kapur ya, R kapur. Ini berapa toh nilainya ya? Kok mitosnya itu mitos ya? Mitosnya itu kok resistor kapur atau ukuran resistor kapur itu bisa merubah karakter suara ya. Semisal 0,47 ya, ini karakternya sub ya, itu bener nggak Mas? Kemudian 0,22 itu karakternya mid, bener nggak Mas? Kemudian ada lagi 0,33 ya, karakternya apa nih, low, bener nggak Mas? Ya, sering sekali lur di WA kayak gini lur, Mas, resistor kapur itu yang bagus yang ukuran berapa, saya mau beli kok bingung. Oke lur, kita jelaskan lur ya, kita hapus dulu ya, kita kasih pemahaman ya. Mohon maaf sekali lagi ya, untuk awal video saya sampaikan ya, disclaimer ya, tidak bermaksud menggurui dan meminter-minteri ya, kita sama-sama pemula dan sama-sama berbagi ya. Jadi yang sirik, yang iri monggo nggak apa-apa. Yang penting saya niatnya baik agar teman-teman itu bisa paham ya. Saya juga membuat konten sesuai dengan kapasitas saya. Oke, jadi resistor kapur ya segede gaban gini biasanya. Yo, kayak gini lur. Ini biasanya tulisannya di sini ada 5 0, sekian ya, misal 33. Nah, seperti ini. Ini biasanya digunakan untuk out speaker atau rangkaian final ya, seperti itu. Nah, yang cocok itu berapa? Oke, kita bahas yang sering kita jumpai saja lur. 0,33, kemudian berapa lagi? 0,47. Oke. Kemudian berapa lagi sini? Yo. 5W 0,22. Nah, ini yang sering kita jumpai, ini biasanya yang 3 ini, padahal ya masih banyak ya, seperti 0,5 seperti itu. Oke, ini untuk contoh saja. Jadi gini teman-teman ya, masalah resistor kapur ini jangan dipikir pusing-pusing. Dan resistor kapur ini berapapun nilainya itu tidak akan merubah karakter suara ya. Tidak akan merubah karakter suara, misal yang 0,47 jadi sub atau jadi suaranya tebal, itu enggak. Kemudian 0,33 jadi suara yang middle atau high, itu enggak juga. Kemudian juga sama di 0,22 ya, seperti itu lur. Nah, ini kalau keliru-keliru penulisan ya mohon maaf, ini video enggak saya potong ya, jadi bijak dalam berkomentar seperti itu. Jadi sebenarnya gini, kenapa harus dikasih sebuah resistor kapur pada rangkaian final ya. Jadi untuk di bagian resistor kapur ini fungsinya untuk menyeimbangkan ya dari segi suhu ya, untuk di bagian transistor final juga lur ya. Gimana sih maksudnya Mas? Saya kok belum paham ya. Oke, kita gambarkan lagi lur. Ini saya bikin video di dapur ya, jadi ada termos 2 biji di depan ya, jadi agak panas lur. Oke, rangkaian final itu kan biasanya seperti ini ya lur. Nah, seperti ini ya. Oke, ini untuk di bagian Toshiba atau Sanken gitu misalnya. Kemudian di sini ada resistor kapur ya. Nah, di sini juga biasanya seperti itu juga ya, kayak gini ya. Terus kemudian di sini ada resistor kapur kan kayak gini lur ya. Jadi fungsi resistor kapur ini yang pertama
adalah untuk menyeimbangkan daripada kedua belah pihak ini lur ya. Mungkin ini min, ini plus ya. Jadi agar bisa seimbang ya. Seimbang di bagian apa mas? Nah, kalau untuk di bagian resistor kapur ini sebenarnya semakin kecil ya, semakin kecil ukurannya itu final akan semakin lebih cepat panas ya, cepat panas ya. Semakin kecil semakin cepat panas. Oke. Kemudian semakin besar ya, semakin lebih adem untuk di bagian final ya. Tapi dengan catatan juga untuk di bagian tegangan bias disesuaikan ya. Semakin besar ya, besar sama dengan lebih adem, lebih adem. Oke, saya kasih contoh mungkin belum paham. 0,47 ya dengan 0,22 ya, ini kan lebih besar daripada 0,47 ya. Ini lebih besar ini. Jadi kemungkinan antara dua pilihan ini kalau dibuat resistor kapur 0,47 ini lebih adem daripada 0,22. Kelebihannya itu kel ya, lebih adem, lebih adem. Kemudian kekurangannya kalau kita pakai 0,47 ini kekurangannya lebih pelan dibanding menggunakan 0,22. Kalau menggunakan 0,22 ini suaranya lebih kenceng daripada 0,47. Tapi untuk di bagian suhu ini pasti lebih panas ya, 0,22. Dan nanti disesuaikan ya, banyak pilihan untuk di bagian karakter ya, untuk di bagian kok karakter lor, sorry untuk di bagian ukuran resistor kapur ini ya. Ya udahlah, kalau 0,47 mungkin menurut saya masih terlalu adem, saya menggunakan 0,33 aja lah di tengah-tengah antara 0,22 dan 0,47 boleh ya. Menggunakan 0,33 boleh, monggo. Loh mas, tapi kata sampean kalau resistor kapur ini ya, resistor itu kan sebuah hambatan kan mas ya. Betul, katanya kalau semakin kecil semakin kenceng mas ya. Jadi nggak usah pakai hambatan aja mas. Kalau nggak pakai resistor kapur kira-kira gimana mas? Ya gini lur, jadi kalau teman-teman memiliki pemikiran seperti itu ya wes lah, nggak usah pakai resistor kapur ya, biar lebih kenceng, lebih orok, lebih balap. Nah, jadi kalau nggak pakai resistor kapur yang akan ditimbulkan untuk di bagian rangkaian final ini pasti nanti beda-beda ya. Misal ini di sini, ini di sini, ini di sini, nah ini di sini, ini di sini ya finalnya. Jadi yang sini mungkin panas, yang sini adem, yang sini panas, yang sini adem, bisa jadi seperti itu. Kemudian atau bisa jadi yang sini panas semua, kemudian yang sini adem. Nah, itu juga sebagian teman-teman yang memiliki permasalahan power mungkin panas sebelah, itu mungkin di bagian kualitas resistor kapurnya jelek, bisa jadi seperti itu. Kemarin ada yang tanya juga seperti itu. Jadi intinya gimana mas dalam video sampean ini ya, saya memang membuat video nggak terlalu panjang kayak kemarin, saya langsung ambil intinya saja ya. Pada intinya resistor kapur itu fungsi itu menyelaraskan ya lur. menyelaraskan antara transistor final 1 TR1 dengan TR yang lainnya. Oke, TR1 dengan TR yang lainnya, agar panas suhu itu juga seimbang antara satu dan lainnya. Kemudian untuk dari pergerakan ya, bukan pergerakan ya, di bagian suara juga nggak terlalu over ya, karena dihambat untuk bagian outnya atau di bagian emitornya.
Itu nanti kalau nggak pakai resistor kapur ya bisa ya, tapi nanti speaker sampean terlalu balap lur, jadi bisa gampang jebol seperti itu. Nah oke, dari ketiga resistor kapur itu ya 0,22, kemudian 0,33 yang sering kita jumpai saja, sebenarnya masih banyak, kemudian 0,47 ya. Nah menurut sampean nih, sampean sering pakai yang mana ya di antara ketiga ini ya? Kalau saya sering menggunakan 0,47 lur ya, karena kita mengingat ya untuk di bagian power itu ya kita sering menggunakan waktu yang lama, mungkin 1 hari atau 2 hari seperti itu ya kalau mungkin hajatan ya. Jadi kita meminimalisir untuk di bagian problem ya atau resiko yang lebih besar. Kalau dibilang suaranya lebih pelan dari 0,33 betul, lebih pelan dari 0,22 betul ya, tapi saya cari amannya di sini. Saya setiap merakit power biasanya menggunakan 0,47 ya, khususnya untuk di bagian power AB ya. Power AB ini saya sering sekali menggunakan 0,47. Oke, segitu saja pada intinya lur. Semoga paham. Kalau nggak paham ya bisa ulang-ulang lagi videonya atau cari konten lain lur, nggak apa-apa lur. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.